Indonesia adalah suatu negara yang sangat membela Islam sedunia. Indonesia sangat membela Islam dengan sangat serius. Tetapi dalam pendapat saya, negara ini tidak pernah membela kepentingan agama di luar itu. Terutama jika urusannya antar agama, hanya Islamlah yang penting. Selamat malam saudara-saudara di seluruh dunia dimanapun Anda berada. Saya ingin berbagi dengan Anda mengenai sebuah hukum yang sangat unik yang ada di Indonesia. Undang-undang itu disebut Undang-Undang Penistaan Agama. If I may translate in my English grade limited value, I may say this law Undang-Undang Penodaan a Agama. religion Ini suatu undang-undang yang sangat unik. very unique law. Tetapi di dalam kenyataannya undang-undang ini hanya mengorbankan orang-orang non-muslim. In many cases occurs Di dalam berbagai kenyataan yang terjadi, sangat banyak pembicara-pembicara yang menghina agama Kristen. Sangat ramai pembicara-pembicara Islam yang menghina kekristenan, termasuk Abdul Somad, termasuk Yahya Waloni, dan termasuk juga Tengku Zulkarnain, dan masih banyak lagi yang lain. Satu masalahnya adalah bagaimana pemerintah membuat masyarakat mengerti dengan cara dan nilai yang sama, untuk berpikir sama dalam hubungan dengan hukum yang satu ini. Ini sesuatu yang sangat serius. Sering terjadi orang Islam menganalisa Alkitab menurut nilai cara berpikirnya sendiri, dan itu dianggapnya sebagai menyatakan kebenaran. Tetapi sebaliknya, jika seorang Kristen menganalisa apa yang ada di Al-Quran dan di dalam Islam itu, orang Islam akan menganggap itu sebagai sesuatu penghinaan dan penistaan. Selalu orang Islam berkata bahwa itu adalah tindakan penghinaan. If somebody has a statement over Islam teaching, but if somebody has a statement over Islam teaching, it is a serious problem. It is a serious problem. Seperti yang terjadi akhir-akhir ini, betapa seriusnya kepolisian Republik Indonesia untuk menangkap Joseph Paul Sang. Tetapi saat Tengku Zulkarnain berkata bahwa semua manusia di luar umat Islam lebih hina dari binatang, itu bukan suatu yang menjadi masalah. Ustadz itu berkata bahwa semua umat manusia di luar dari orang beragama Islam adalah lebih hina dari binatang. Tetapi kalau ini tidak akan pernah menjadi masalah bagi hukum yang terjadi di Indonesia. Tetapi jikalau seseorang membicarakan mengapa Muhammad memiliki istri banyak, maka itu menjadi sesuatu yang sangat berbeda problemnya. Sesuatu yang sangat serius. Sesuatu yang sangat serius. Abdul Somad juga sok tahu dengan membuat sebuah pernyataan bahwa berdirinya gereja Protestan adalah disebabkan persoalan dilarangnya pastor untuk menikah. Padahal di dalam sejarah reformasi dan catatan yang ada, tidak satu pun terdapat apa yang dikatakan oleh Abdul Somad. Tetapi dalam hukum Indonesia menyangkut undang-undang penistaan itu, ini tidak masuk jadi persoalan. Termasuk lucunya buat PGI. PGI yang notabene adalah kumpulan gereja-gereja aliran Protestan. Enggak ada tenagamu. Apa sebabnya Ustaz kalau saya menengok salib menggigil hati saya? Setan. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalam. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung.
Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu, tutup. Tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang menjajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah? Dipanggil jin, haleluya. Mati kafir. Nauzubillah. Nauzubillah. Selamatkan orang Islam. Jangan sampai mati su'ul khotimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematian. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Ahli tafsir menjelaskan kenapa orang kafir minta jadi tanah. Karena orang kafir lihat di padang mahsyar Allah mengadili binatang-binatang. Kambing hitam menanduk kambing putih. Kambing hitam tanduknya besar, panjang, badannya besar. Kambing putih badannya kecil, tak punya tanduk. Ditanduk oleh kambing hitam. Kata kambing putih itu menanduk kambing hitam, kesakitan kambing hitam. Di hari kiamat Allah balik, kambing hitam dibesarkan, dipanjangkan tanduknya. Kambing putih dikecil, kambing hitam, kambing putih dikecilkan, dicabut tanduknya. Kemudian Allah katakan, wahai kambing hitam, tanduk kambing putih sebagaimana dulu dia menandukmu. Maka ditanduklah oleh kambing hitam, kambing putih seperti mana dia ditanduk waktu di dunia. Tuh, setelah sama sakitnya, Allah jadikan kedua-dua kambing menjadi tanah. Ular makan kodok, di sana kodok makan ular. Setelah itu kedua-duanya jadi tanah. Kan andai-andai saja. Seandainya lah ya Allah aku jadi binatang lebih baik daripada jadi manusia kafir kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi orang kafir itu lebih jelek dari binatang. Syarrud jawab, kata Allah di Quran, makhluk melata di atas dunia yang paling jelek, jahat, buruk, najis adalah orang kafir. Lebih parah dari monyet, lebih parah dari binatang. Binatang tidak masuk neraka. Orang kafir masuk neraka, khalidina fiha abadan abada. Lamanya dalam neraka. Sampai kita jadi binatang pun Allah enggak kasihan. Ini biar kita tahu nilainya orang beriman berapa besar dan berapa hinanya nilai orang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir dari golongan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik yang mempersyarikatkan Tuhannya Allah, mereka akan masuk dalam neraka jahannam. Finnari jahannam khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka. Khalidina fiha, mereka kekal dalam neraka. Disambung, ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir itu adalah sejelek-jeleknya makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Kalau begitu jangan main-main dengan orang Islam. Nanti terkejut kita, orang Islam walau sejahat apapun satu hari masuk surga. Tapi kalau kafir tak ada harapan. Jangan pernah berpikir bahwa kafir itu baik. Allah bilang syarrul bariyah, sejelek-jelek makhluk. Antara Kristen Anglikan Inggris, Kristen Katolik Roma, Kristen Protestan Jerman, Martin Luther Jerman, Protestan, Indonya Katolik Roma. Karena Martin Luther tidak setuju dengan Roma. Masa pendeta nggak boleh kawin, kata Martin? Dia akan makan. Kalau makan berarti ada libido seksual. Martin Luther nggak setuju, akhirnya dia protes. Masa ngampunin dosa pakai pena, pakai kertas?